Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 181 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Langit bergemuruh ketika warna-warna pada gumpalan petir di angkasa tiba-tiba melonjak, berubah menjadi biru, merah, kuning, hijau, dan biru tua. 5 warna petir tersebut memancarkan daya yang membuat kulit kepala serasa ditarik tegang. Kekuatan itu jauh lebih mengerikan daripada petir yang muncul ketika Xiaoyan menempuh proses penyempurnaan pil di masa lalu. Dari kejauhan, Mu Yingying merasakan getaran berbeda yang tersembunyi di dalam petir 5 warna itu. Namun dia tetap tenang, bahkan bibirnya masih menyiratkan senyuman tipis. Dia sangat memahami bahwa semakin banyak warna dalam petir petaka Do di bintang 6, semakin dahsyat pula kekuatannya. Namun dia juga tahu bahwa bahaya itu berbanding lurus dengan manfaat. Semakin besar ancamannya, semakin kuat pula kekuatan hidup yang kelak terbentuk dalam tubuhnya. Setelah melampaui petaka ini, tingkatan kekuatan hidup akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran. Di kejauhan, Xin Yan di dalam tubuh Xiaoyan menatap petir 6 warna yang terus terbentuk di langit. Perempuan ini bukan sosok sederhana. Xiaoyan yang menyaksikan kekuatan petir itu tidak menunjukkan rasa lega sedikit pun. Dia mengerutkan kening, menyadari bahwa dalam diri Mu Yingying tersegel api suci dan asal-usulnya penuh misteri. Semua itu membuatnya sulit untuk hanya berdiam dan menonton. Xin Yan kembali berbicara setelah merasakan fluktuasi api suci dari tubuh Mu Yingying. Walau tidak ingin mengakuinya, api suci dalam tubuh perempuan ini jauh lebih kuat daripada api suci milikmu. Api suci Xiaoyan berada di peringkat 35, namun api suci Mu Yingying yang masih tersegel saja sudah dapat mengguncang Xin Yan. Jelas bahwa api tersebut bukanlah kekuatan biasa. Di atas cekungan tanah, petir menyambar tanpa henti. Warna-warna di dalam awan petir terus bergulat. Sementara seluruh tepi cekungan telah diselubungi oleh lapisan kekuatan kuning. Sebuah formasi rapat yang tercipta dari kekuatan mental Xiaoyan melalui formasi inskripsi inti. Awan petir 6 warna menggulung, memadatkan daya yang bahkan membuat ruang bergetar. Xiaoyan mulai memangsang kewaspadaan. Dengan kekuatannya sebagai Do di bintang 6 tahap akhir, dia pun merasa terdesak oleh petir ini. Apalagi bagi Mu Yingying yang baru saja mencapai puncak Do di bintang 5. Mu Yingying memandangi awan petir 6 warna di langit. Meskipun tekanan yang ia rasakan sudah sangat berat, 6 warna belum cukup. Seketika api suci biru cerah dalam tubuhnya kembali menyala. Dia mengangkat tangannya dan mengerahkan ke petir 6 warna di angkasa. Cahaya menyapu cepat. Seluruh petir seolah mendapat sebuah dorongan tak kasat mata. Dan dalam hitungan detik, bayangan warna ke-7 mulai terbentuk. 7 warna jika dia berhasil bertahan. Kekuatan hidup dalam tubuhnya kelak akan mencapai tingkat 7. Dari 9 tingkatan kekuatan hidup, 7 tingkat merupakan kekuatan mematikan. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia pun memperkuat formasi. Keringat muncul di dahi Mu Yingying. Matanya menjadi lebih berat. Dia mengetahui bahwa 7 warna adalah batasnya. Jika dipaksa lebih jauh, dia akan gagal. Dan kegagalan berarti kerusakan akar dasar tubuhnya. Namun dia menatap ke arah Xiaoyan sejenak. Dengan dirinya di sini, aku harus berjuang. Dia menggertakkan gigi dan membiarkan api suci meledak keluar dengan kekuatan yang lebih liar. Api biru meletus, menyerbu petir 7 warna di langit. Awan petir yang telah lama terkumpul bergetar keras, seolah hendak mempersiapkan satu serangan yang dapat menghabisinya. Namun ketika api Mu Yingying mencapai pusat awan itu, seluruh langit bergetar. Dari inti awan, kekuatan baru yang belum pernah muncul sebelumnya perlahan lahir. Xiaoyan terpaku, matanya menyipit. Ini petir warna ke-8. Dia tahu bahwa setiap peningkatan warna berarti peningkatan kekuatan berlipat. Bahkan di seluruh wilayah ini, hanya sedikit sekali Do di bintang 5 puncak yang mampu menahan petir 7 warna. Apalagi 8. Xin Yan akhirnya mulai memperlakukan Mu Yingying sebagai sosok yang setara. Hati-hati, petir 8 warna akan segera terbentuk. Tujuan perempuan ini jelas. Dia ingin menghadapi petaka 8 warna. Xiaoyan mengangguk. Jika petir 8 warna semengerikan ini, petir 9 warna pasti merupakan bencana pemusnah dunia. Langit semakin menggila. Kini rona dalam awan petir telah menjadi 8 warna penuh. Warna ke-8 benar-benar menyatu, membentuk 8 lapisan awan petir. 8 lapisan itu berputar mengelilingi Mu Yingying seperti cincin raksasa yang terbuat dari kilat berwarna-warni. Mu Yingying menatapnya. Nafasnya tersekat oleh rasa tak berdaya yang mendadak muncul dari kedalaman jiwanya. Dia mengangkat dagunya sedikit. Kristal api suci muncullah. Sebuah kristal berbentuk prisma memancarkan cahaya biru suci keluar dari tubuhnya.
Kehadirannya membuat seluruh ruang bergetar keras. Bahkan formasi Xiaoyan ikut bergetar. Kekuatan api suci dan kekuatan petir 8 warna saling berhadapan, menunggu percikan yang akan memicu kehancuran. Xiaoyan memaksa kekuatan mentalnya keluar tanpa sisa. Formasinya naik hingga mencapai 6.900 inskripsi. Barulah formasi itu kembali stabil, meski dalam keadaan yang sangat rentan. Seketika, kekuatan api suci biru tua menyelimuti tubuh Mu Yingying dengan rapat, seolah membentuk sebuah perisai alami. Dengan tenang dia menatap awan petir 8 warna yang mengerikan di atas langit, tersenyum tipis, lalu mempersilahkan petaka itu datang. Awan tersebut tampak terusik oleh sikapnya. Sekejap kemudian petir raksasa berisi 8 warna melesat turun, membawa kekuatan pemusnah dunia. Mu Yingying mengangkat kristal api suci, dan tepat sebelum petir itu menyentuhnya, kekuatan api suci yang menakutkan meledak dan menelan seluruh petir 8 warna dalam sekejap. Xiaoyan yang menyaksikan dari kejauhan terpaksa mundur beberapa langkah. Dia langsung memahami bahwa trik Mu Yingying bukan sekedar pertahanan. Dia menyatu dengan kristal api suci dan melepaskan kekuatan yang cukup besar untuk membuat petir runtuh tanpa sempat meledak. Merasa dipermainkan, awan petir 8 warna kembali bergolak. 3 pilar petir raksasa ditembakkan sekaligus, namun semuanya kembali dihancurkan oleh api suci Mu Yingying. Karena semakin terprovokasi, awan petir berputar liar. Dari dalam pusarannya, sebuah bayangan raksasa perlahan terbentuk. Xiaoyan dan Xinyan terkejut. Itu adalah roh petaka, entitas hidup yang kadang muncul pada petaka 7 warna ke atas, dan kekuatannya selalu jauh lebih menakutkan daripada petirnya sendiri. Awan petir lenyap, digantikan sosok raksasa bertubuh merah, berselimut aliran petir 8 warna, tinggi ratusan meter, dan matanya memancarkan hasrat memburu yang murni. Kekuatannya setingkat dol di bintang 6 tahap sempurna, bahkan sedikit lebih kuat daripada Xiaoyan sekarang. Roh petaka itu menerjang, suara petir dan angin menggetarkan langit. Mu Yingying mengutuk kecil, karena tidak menyangka petakannya akan melahirkan makhluk seperti itu. Namun dia segera bertindak. Dia mengeluarkan 10 tetes cairan emas, energi misterius dari kolam Kaisar Xuanling yang sebelumnya dia serap. Saat cairan emas itu digenggam, tubuhnya berpendar bagai emas murni. Dengan satu dorongan tangan, energi emas tersebut menembus tubuh roh petaka. Hasilnya mengejutkan, kekuatan makhluk itu melemah drastis. Dari tingkat 6 bintang puncak menjadi hanya 6 bintang tahap awal. Mu Yingying menampakkan senyum berbahaya. Dia melompat ke udara, langsung menantang makhluk itu. Inilah momen sebenarnya dari proses menyeberangi petaka. Bukan sekedar menahan petir, tetapi mempertahankan hidup di hadapan makhluk yang lahir dari petaka itu sendiri. Roh petaka mengaum marah, tubuh besarnya bergerak seperti manusia. Mu Yingying menghindar dengan ringan. Makhluk itu lalu mengganti strategi, membentuk bola petir penuh energi penghancur. Saat bola petir hampir mengenai Mu Yingying, dia berubah. Senyum berbahaya muncul di mulutnya. Mata hitamnya berubah menjadi biru bercampur api misterius. Dalam sekejap dia mengucapkan satu kata, pembekuan. Bola petir berhenti total, membeku di udara. Gelombang api biru dari kristal api suci menyelimuti ruang. Tetapi bukan panas yang tersebar, melainkan dingin yang menusuk. Bahkan ledakan energi bola petir ikut membeku dan kehilangan daya hancurnya. Makhluk petaka itu panik, menyadari serangannya tidak mempan. Dia memilih meledakkan diri untuk menghancurkan Mu Yingying bersama dirinya. Namun Mu Yingying memandangnya dengan dingin penuh penghinaan. Api birunya menyala lagi, dan seluruh energi ledakan makhluk itu langsung membeku, hancur menjadi debu. Ancaman itu pun lenyap. Mu Yingying kemudian menyerap kristal api suci ke dalam tubuhnya. Namun begitu kristal masuk, matanya kembali menjadi hitam dan tubuhnya melemah. Xiaoyan memberikan pil pemulihan. Mu Yingying meminumnya dan duduk bersila sampai tubuhnya stabil. Begitu pulih sedikit, Mu Yingying bangkit berdiri dengan ringan. Langkahnya seperti seorang peri yang turun ke dunia. Dia berkata, mari pergi, pertandingan tim sudah dimulai. Mereka pun meninggalkan lokasi petaka. Sementara rahasia yang tersembunyi dalam tubuh Mu Yingying semakin mengusik pikiran Xiaoyan. 3 hari berlalu selama Mu Yingying menjalani petakannya. Setelah semuanya berakhir, Xiaoyan dan rekan-rekannya meninggalkan lereng belakang untuk menuju lokasi berkumpul pertandingan tim. Tempat itu sudah dipenuhi keributan. Para murid dari berbagai pavilion saling berdesakan sambil bertukar kabar. Kerumunan mulai membicarakan sesuatu yang tampak penting. Dengar, kalian sudah tahu beritanya. Seorang murid menoleh dengan rasa penasaran. Berita apa? Bisikan itu merendah seolah mengandung sebuah rahasia. Istana Langit. Reaksi para murid langsung berubah. Ada apa dengan mereka? Suara lain menjelaskan dugaan yang beredar. Katanya mereka berniat mengirim satu tim 5 orang.
Semua orang tahu kekuatan Istana Langit. Jika mereka ikut, gelar juara pasti langsung jatuh ke tangan mereka. Tapi entah kenapa, pertandingan tahun ini mereka tiba-tiba mengundurkan diri. Yang tersisa hanya Istana Manusia dan Istana Bumi. Komentar itu membuat kerumunan kembali gaduh. Di antara mereka berdiri seorang pria berbaju sederhana dengan senyum samar. Sosok yang pernah menjadi lawan Xiaoyan, Li Ji. Menurut kalian, seberapa kuat Xiaoyan sekarang? Pria bertubuh besar di sampingnya tertawa mengingat masa lalu. Jangan pura-pura lupa. Waktu menantang seluruh murid catatan, keberaniannya membuat kita semua tidak nyaman. Li Ji melirik datar. Kalau begitu, bukankah kau juga dibuat tak berdaya olehnya waktu itu? Beberapa murid tersenyum melihat perdebatan kecil itu. Meskipun tampak saling menyindir, hubungan antara Li Ji, Li Zi, dan Zilian justru sangat erat. Mereka bertiga adalah murid catatan Istana Manusia yang paling kuat. Li Ji dan Li Zi berada pada tingkat Dodi bintang 5 tahap akhir. Sementara Li Xian berada di tahap puncak. Percakapan mereka terhenti ketika kelompok murid Istana Bumi mulai mengeluh tentang aturan pertandingan. Kenapa murid catatan bisa ikut dalam acara sebesar ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan aturan sekte? Keluhan itu langsung mereda ketika seseorang menyebut nama yang membuat kerumunan otomatis menyingkir. Lihat, gadis kecil itu datang. Ling Xuan melangkah masuk. Diikuti Wang Chen, dia menatap ke segala arah. Jelas sedang mencari seseorang. Di mana Xiaoyan? Saat dia mencari, kelompok kecil murid catatan bergerak dan 3 sosok mendekati Li Ji. Mu Feng segera menyapa dengan hangat. Li Ji senior senang bertemu lagi. Li Ji menatap mereka bertiga dan menyadari jumlah mereka tidak lengkap. Kalian hanya bertiga. Di mana yang lain? Xiao Yi menjawab sambil tenang. Karena dia telah merasakan keberadaan Xiaoyan melalui ikatan jiwa. Kakakku sedang dalam perjalanan. Xilian memperhatikan mereka dan terkejut merasakan betapa besar perubahan pada kekuatan ketiganya. Kalian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lodi kemudian mengalihkan topik. Bagaimana aturan pertandingan tim ini? Li Ji menunjuk panggung melingkar yang menggantung tinggi di atas wilayah itu. Aturannya akan diumumkan dari sana. Xiao Yu melihat ke seluruh area dan menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa murid Istana Langit tidak ada? Xilian menjawab dengan nada rendah. Mereka menjalankan misi. Pertandingan kali ini hanya Istana Manusia dan Istana Bumi. Kabar bahwa jumlah tim kemungkinan mencapai ratusan membuat Xiao Yi semakin tegang. Ratusan tim? Xilian mencoba menenangkan situasi. Jangan terlalu cemas. Ini pertandingan 5 orang, dan aturan pastinya belum dijelaskan. Seluruh keramaian mendadak terdiam ketika seorang tetua melangkah keluar ke atas panggung melingkar. Suaranya menggema kuat hingga merasuki benak setiap murid. Diam! Dalam sekejap, seluruh area di bawahnya menjadi sunyi. Para murid perlahan mengangkat kepala, memandang sosok seorang tetua yang berdiri paling depan, dengan 2 pria parubaya mengikuti di belakangnya. Para murid segera mengenali kedua sosok itu. Salah satunya adalah Xiong Yuan, wakil ketua Istana Bumi, yang terkenal dengan tubuhnya yang gemuk dan panggilan Paman Gemuk. Meski kekuatannya tidak pernah diragukan, sosok lainnya adalah Mususi, ketua Istana Manusia. Pria berwatak lembut namun memiliki reputasi kuat yang layak berada di kedudukan itu. Sang tetua membuka acara dengan senyum ramah. Salam untuk seluruh murid Sekte Feng Xiang. Aku adalah King Lao, wakil ketua Istana Langit. Pertandingan tim kali ini akan diawasi oleh kami bertiga. Kata-kata itu langsung memicu kehebohan. Wakil ketua Istana Langit, benarkah? Selama ini, jumlah murid Istana Langit selalu tetap 7 orang. Untuk bisa masuk, seseorang harus memiliki kekuatan besar, keteguhan mental, serta semangat pengorbanan. Istana Langit adalah inti sejati kekuatan Sekte Feng Xiang. 7 murid, sang wakil ketua, dan ketuanya adalah sosok yang kekuatannya hampir tak terbayangkan. King Lao kembali berbicara. Aku percaya kalian semua tahu hari apa ini. Hari ini adalah perayaan terbesar Sekte Feng Xiang. Pertandingan tim, pertandingan individu telah berakhir, dan banyak murid berbakat muncul. Semua ini berkat usaha kalian. Kerumunan langsung bergemuruh dengan semangat. Pertandingan individu memang membuktikan kemampuan seseorang, namun pertandingan tim selalu menjadi puncak yang paling ditunggu. Hadiah bagi para pemenang bukan hanya akses ke pavilion teknik maupun peluang masuk Istana Langit, tetapi juga hak memilih lokasi kultivasi di salah satu dari 9 tingkatan tempat latihan. Tempat-tempat itu telah lama menjadi legenda di Sekte Feng Xiang. Yang terbaik berada pada tingkatan ke-9, sedangkan tingkatan pertama adalah yang paling rendah. Setiap tingkatan dipercaya memiliki rahasia yang berbeda-beda, dan rumor mengenainya tak pernah berhenti. King Lao memberi tanda pada Xiong Yuan untuk melanjutkan. Jika kalian sudah tidak sabar, biarkan aku menjelaskan peraturan pertandingan. Tubuh Xiong Yuan yang besar melangkah maju selangkah.
Seketika, tekanan tak terlihat menyelimuti para murid. Pertandingan tim Sekte Feng Xiang dimulai hari ini. Aturannya sederhana. 5 orang bertim, bebas membentuk kelompok. Tidak ada batasan antara istana manusia dan istana bumi. Dia mengangkat beberapa papan kecil. Setelah membentuk tim, kalian mendaftar dan menerima papan tim. Ada 3 tingkatan, hijau, kuning, dan merah. Warna menentukan tingkat bahaya misi. Hijau paling mudah, merah paling berbahaya. Tetapi hadiah dari tingkat merah juga yang paling melimpah. Para murid mulai gelisah. Papan tim, kenapa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Bukankah dulu hanya pertarungan langsung antar tim? Wang Chen yang dikelilingi murid istana bumi menoleh kepada Ling Xuan. Ling Xuan, kau tahu mengapa pertandingan tim tahun ini berubah? Ling Xuan menghela nafas kesal. Aku tidak tahu. Ayah sangat merahasiakan pertandingan kali ini. Bahkan aku pun tidak diberitahu. Kata-kata itu membuat Wang Chen mengerti. Jika bahkan putri pemimpin istana bumi tidak tahu, berarti pertandingan kali ini sungguh tidak sederhana. Pandangan Wang Chen kemudian tertuju pada kerumunan murid istana manusia, tempat Mu Feng dan para pemimpin murid catatan berdiri. Pertandingan macam apa sebenarnya ini? Mu Feng sendiri terlihat bingung. Selama ini pertandingan hanya pertarungan tim, tidak pernah ada pembagian papan misi seperti ini. Li Ji pun mengangguk pelan. Ini memang berbeda jauh dari biasanya. Si Lian, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Sepertinya perubahan ini berkaitan dengan kompetisi antar sekte yang akan segera dimulai. Xiong Yuan mendengarkan sejenak, lalu kembali menegaskan, visi misi untuk setiap tingkatan akan muncul pada papan tim setelah kalian menerimanya. Pertandingan kali ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi hadiahnya juga jauh lebih besar. Tiba-tiba, Xiong Yuan menghentikan ucapannya dan menurunkan pandangan ke arah kerumunan tertentu. Ada satu pengumuman. Dia menatap sosok itu tanpa berkedip. Kekuatan anak ini sudah hampir menyamai beberapa tetua. Murid yang menjadi pusat perhatian itu merasa firasat buruk merayap. Sosok itu adalah Xiao Yi. Xiong Yuan mengucapkan keputusan itu tanpa ragu. Peserta dari istana manusia bernama Xiao Yi. Kualifikasinya untuk mengikuti pertandingan tim dibatalkan. Xiao Yi langsung mengebal. Giginya terkabut dua. Dasar! Xiong Yuan menanggapi dengan tenang. Aku percaya kau tahu alasannya. Kemarahan mulai membara. Kekuatan api dalam tubuh Xiao Yi bergerak liar. Pertandingan tim ini sangat penting baginya, karena Xiao Yan ada di dalam tim. Namun sebelum dia dapat meledak, sebuah tangan besar dan hangat menepuk bahunya. Tenang, tanpa menoleh, Xiao Yi langsung mengenali sosok itu. Kakak, Xiao Yan mengatakan, tidak masalah, meskipun kau tidak bisa ikut, aku akan tetap membawa pulang gelar juara. Mu Feng menoleh pada Mu Yingying dan baru menyadari sesuatu. Kekuatan mengerikan berdenyut halus dari tubuh Mu Yingying. Kekuatan yang menandakan keberhasilan melewati petaka hidup dan mati. Berhasil! Mu Yingying menjawab pelan. Ya, Xiong Yuan kemudian melanjutkan pengumuman. Pembatalan kualifikasi Xiao Yi dilakukan karena identitasnya yang terlalu khusus. Namun sebagai gantinya, tim kalian akan mendapatkan satu anggota tambahan. Dia menatap ke arah sosok yang dimaksud, Ling Xuan, 6 bintang dodi di tahap menengah dari Istana Bumi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.